Menindaklanjuti hasil pertemuan 19 April 2021 terkait dengan mendorong upaya peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD dari aspek dana transfer melalui dana insentif daerah atau DID, di mana direkomendasikan semua organisasi perangkat daerah harus tertib administrasi, terutama penyampaian laporan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD maupun APBN, maka dilaksanakan rapat lanjutan yang dipimpin oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Maluku M. Salehtio pada Selasa 4 Mei 2021 bertempat di ruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Maluku. Dalam kesempatan tersebut, M. Salehtio menyampaikan berdasarkan hasil rapat, hal-hal yang masih menjadi hambatan dan masalah harus dituntaskan sesuai dengan peran masing-masing OPD. Ia mengharapkan hal tersebut dapat dikoordinasikan dan dilakukan evaluasi lebih lanjut terkait seperti apa progres yang sudah dicapai. Baik, kita kira ini mungkin dari diskusi yang ada ini, saya simpulkan bahwa yang hari ini masih menjadi hambatan dan masalah, mari kita tuntaskan. Saya jelas ya, masing-masing punya peran seragam, silakan untuk berkomunikasi lebih lanjut dan ditindaki. Kita berharap jangan sampai dengan kita punya kelemahan, kita pelihara akibat mempengaruhi prestasi daerah ini. WDP itu merupakan salah satu simbol kita punya capaian-capaian prestasi yang nantinya mengukur tentang kita punya kinerja. Jadi saya berharap ini Bapak Ibu menjadi perhatian, kita sudah tidak boleh mundur lagi. 2018 kita WDP, 2019 WTP, mudah-mudahan ke depan WTP lagi dan mudah-mudahan yang diminta tadi oleh Pak Pemda. Kalau bisa kita dapat penghargaan nasional lah, ya kan, seperti itu. Selain itu, dalam wawancaranya, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, Jalaluddin Salampesi, mengatakan, dalam rapat lanjutan yang dilakukan bersama OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku, terkhususnya kepada 4 OPD yang menerima dana dekonsentrasi sebagai bagian dari dukungan untuk mendapat dana insentif daerah, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Biro Hukum. Dalam kaitannya dengan itu, yang perlu diperhatikan adalah dana insentif daerah yang didorong oleh provinsi harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Salah satunya di mana Provinsi Maluku telah memenuhi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu wajar tanpa pengecualian. Selain itu, penghargaan yang telah diperoleh suatu daerah dan laporan keuangan penetapan APBD harus tepat waktu juga menjadi syarat dalam rangka mendapatkan dana insentif daerah. Ia berharap pada tahun 2021 penetapan APBD diupayakan untuk dipercepat dan dibutuhkan kerja keras bersama sebagai bagian dari sinergi dan kolaborasi guna mendorong Provinsi Maluku mendapat dana insentif daerah. Kami dari Badan Pendapatan Daerah melakukan pertemuan lanjutan yang dipimpin oleh Pak Asisten 1, Pak Muhammad Salehtio, dengan beberapa OPD, khususnya 4 OPD yang menerima dana insentif, yang menerima dana dekonsentrasi sebagai bagian dari dukungan untuk mendapatkan dana insentif daerah, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, kemudian Inspektorat, lalu Dinas Dukcapil dan Biro Hukum. Dalam kaitannya dengan itu, maka di arahan awal oleh Pak Asisten 1 memberikan motivasi untuk kita bahwa selain daripada upaya-upaya secara administratif yang dilakukan untuk mendapatkan berbagai sumber dana untuk pembangunan, salah satu yang paling perlu diperhatikan adalah dana insentif daerah. Dana insentif daerah ini merupakan bagian yang didorong oleh provinsi dengan memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Di antaranya adalah suatu daerah harus memiliki atau harus memenuhi kualifikasi hasil pemeriksaan BPK, yakni wajar tanpa pengecualian. Dengan demikian Provinsi Maluku memenuhi standar itu. Artinya bahwa standar-standar lain atau ketentuan lain harus betul-betul juga dipenuhi. Di antaranya adalah banyaknya suatu pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Maluku, mendapatkan penghargaan, baik penghargaan inovasi atau penghargaan-penghargaan lain yang merupakan bagian untuk menjadi syarat dalam rangka mendapatkan dana insentif daerah dimaksud. Selain itu, laporan keuangan harus tepat waktu, penetapan APBD harus tepat waktu. Nah, untuk tahun ini
2021 penetapan APBD memang belum melewati batas waktu yang ditetapkan, namun sangat berada pada akhir, yakni tanggal 31 Desember. Olehnya itu kita berharap nanti di tahun 2021 ini penetapan APBD kita harus diupayakan untuk lebih dipercepat. Ini membutuhkan kerja keras semua OPD, walaupun merupakan tugas dan tanggung jawab teman-teman dari BPKAD. Tapi teman-teman semua, seluruh OPD harus betul-betul mendorong itu sebagai bagian dari sinergi dan kolaborasi untuk mendorong daerah ini, Provinsi Maluku, mendapatkan dana insentif daerah.